dari dulu ya eselon 4 terus diseterakan ke muda. Nah, kita mengetahui dia bisa perform nggak karena kan di JF muda itu lebih tinggi, grade-nya 3 ya, level 3 kalau eselon 4 atau pengawas itu kan level 2. Nah, ini bagaimana cara kita mengetahuinya, Mbak Rini? Nah, untuk kita bisa mengetahui apakah seseorang itu sudah punya kompetensinya atau belum, tentu saja kita harus menilai kan, melakukan penilaian atau pengukuran kan. Oke. Nah, di sini udah masuk nih kita ke bahasan soal assessment atau penilaian dalam hal ini kompetensi ya, penilaian kompetensi atau assessment. Itu istilah yang bisa saling menggantikan sih ya. Hai Sobat SDM, jumpa lagi bersama Boss Talk, Biro Organisasi Talking. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas nih tentang kompetensi. Pada tahu dong kompetensi itu apa? Kalau nggak tahu, stay tune di sini. Oke, bersama kita hari ini ada Mbak Sulistyorini. Selamat pagi Mbak Rini. Boleh saya manggil dengan Mbak Rini? Boleh. Boleh, siap. Gimana kabarnya Mbak Rini? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Uyo sendiri gimana? Alhamdulillah sehat juga Mbak Rini. Jadi gini Mbak Rini, ini di akhir-akhir tahun ini nih lagi ngetren banget namanya kompetensi. Setiap mau naik jenjang atau kita mau naik karir itu pasti ada uji kompetensi. Nah, kira-kira apa sih kompetensi itu Mbak Rini? Oke. Kompetensi, iya sih banyak banget ya kata itu bermunculan ya. Terutama buat sobat-sobat SDM di sini yang sebagai pejabat fungsional mau naik jenjang gitu, pastinya harus ikut uji kompetensi. Jadi kompetensi itu sendiri apa? Kalau kita kembali kepada peraturan Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 itu disebutkan bahwa setiap ASN, jadi P3K maupun PNS, itu ada 3 kompetensi yang wajib dimiliki. Yang pertama adalah kompetensi teknis, yang kedua adalah kompetensi manajerial, dan yang terakhir adalah kompetensi sosial kultural. Oke, berarti ada 3 ya? Betul. Nah, kira-kira apa sih kompetensi manajerial itu apa, kompetensi teknis itu apa, sosial kultural apa lagi itu? Oke, kalau teknis itu sifatnya spesifik, jadi substansi tergantung jabatannya apa. Oke. Jadi seorang ASN di jabatannya apa, maka dia pasti punya serangkaian kompetensi teknis yang harus dia miliki gitu. Berbeda-beda tergantung jabatannya. Oke, berarti misal nih saya sebagai analis SDM, terus Mbak Rini sebagai asesor, itu kompetensi teknisnya beda tuh? Betul sekali. Walaupun kita sama-sama di satu rumpun ya, terkait SDM ya. Nah, kalau kompetensi manajerial dan sosial kultural, mereka berlakunya universal. Jadi apapun jabatannya, seorang ASN wajib memiliki 2 tipe kompetensi ini. Karena sifatnya general dan mereka kemana-mana ikut bareng ya satu paket. Jadi biasanya tuh lebih gampangnya kita nyebutnya mansoskul gitu. Mansoskul. Betul. Jadi kalau misalnya sobat-sobat SDM dengar mansoskul itu sebenarnya manajerial dan sosial kultural gitu. Nah, itu sifatnya general dalam artian mau apapun jabatannya, selama dia seorang ASN, dia wajib memiliki kedua tipe kompetensi ini. Oh, jadi kita nih sebagai ASN tuh harus punya 2 tipe tadi tuh, manajerial, sosial kultural sama teknis. Nah, kira-kira Mbak Rini, kalau tadi Mbak Rini menyebutkan ya, untuk mansoskul kan sifatnya general. Berarti semua jabatan itu harus punya dong. Iya, betul sekali. Kompetensi itu. Nah, kira-kira membedakan apa? Ini kan jabatan kita beda nih. Saya analis SDM, nah Mbak Rini asesor. Tapi kenapa mansoskul kita sama? Yang membedakan adalah berdasarkan jenjangnya. Jadi kalau misalnya Uyo saat ini analis Madya gitu. Saya saat ini sebagai asesor muda. Maka untuk mansoskul saya levelnya berbeda dengan Uyo yang sudah menjadi seorang Madya
begitu. Kalau seorang muda, JF muda ya, keahlian muda, dia standarnya atau level persyaratannya untuk seorang muda di Manso School-nya adalah level 3. Sedangkan buat Uyo yang ada di Madya itu ada di level 4 begitu. Oh, oke. Oke. Jadi kalau boleh saya jelaskan lebih lanjut ya. Ya. Untuk kompetensi Manso School ini sobat-sobat SDM ada level, ada perlevelan gitu, 1 sampai 5. Oh, semua sama tuh, baik Manso School maupun teknis. Kalau teknis berbeda lagi, Oh, beda. tergantung jabatannya apa. Oke. Dan kalau JF itu ditetapkannya oleh instansi pembina JF masing-masing. Oke. Gitu. Nah, kalau Manso School levelnya ada 1 sampai 5. Yang membedakan adalah jenjang jabatan seseorang. Jadi kalau kita lihat saja ya, mungkin di sini kebanyakan sobat-sobat SDM jabatan fungsional ya, sudah jadi pejabat fungsional nih. Untuk keahlian ya, CF keahlian. Di jenjang pertama, maka level yang dipersyaratkan adalah 2. Jadi untuk kompetensi Manso School-nya harus 2 di semuanya gitu, dituntut untuk seperti itu. Oke. Kalau untuk seorang muda itu di 3, kalau Madya 4, lalu kalau utama ada 2 kompetensi khusus, integritas dan perekat bangsa itu harus 5, sisanya yang lain 4. Oke, jadi kalau untuk saya ulang kembali ya Mbak Rini ya. Jadi yang pertama itu di jenjang atau di level 2. Terus muda itu di level 3. Terus Madya itu di level 4. Sedangkan utama itu ada 2 kompetensi itu yang di level 5. Nah, sebenarnya Mbak Rini nih tadi kan kita bicara leveling. Nah, Manso School itu terdiri apa aja sih? Oke. Ada berapa kompetensi atau komponen yang ada di situ? Kalau untuk kompetensi manajerial sendiri itu ada 8. Jadi ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, kemudian pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan, mengelola perubahan. Itu ada 8. Oke. Sosial kultural itu ada 1. Hanya 1 ya, disebutnya sebagai perekat bangsa. Gitu. Lalu apa bedanya ya antara manajerial dan sosial kultural? Gitu. Sobat-sobat SDM, untuk mempermudah kita memahami apa itu kompetensi ya, kita pakai singkatan aja ya, yang gampang ya. Saya suka pakai itu sih, Apa tuh? SKA. Oke, apa tuh SKA? Bukan surat keterangan asal ya. Itu teman-teman daglu biasanya tuh. Skill, knowledge, attitude. Ya. Skills berarti bicara soal keterampilan atau keahlian yang dia miliki. Knowledge itu pengetahuan, jadi terkait dengan kognisi ya. Attitudes itu sikap dan perilaku. Oke, berarti sikap perilaku juga dinilai dalam kompetensi itu ya. Jadi kompetensi itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, diamati, karena dia sudah muncul dalam bentuk sikap dan perilaku orang itu, begitu. Oke. Bukan sekedar dia tahu, which is pengetahuan ya, knowledge itu tadi gitu, tapi dia sudah muncul menjadi sebuah perilaku. Dan karena itu juga, maka buat seseorang untuk punya kompetensi, dia akan butuh waktu. Karena dia harus memunculkan dulu perilakunya, bukan berlatih ya, tapi dimunculkan, lalu semakin diasah sampai akhirnya kompetensinya itu kuat begitu, kokoh di dalam dirinya gitu, dalam perilakunya itu. Nah, tadi balik ke pertanyaan yang tadi ya, apa bedanya manajerial dengan sosial kultural? Kalau manajerial, manajemen, pengelolaan yang memanage, itu bicara tentang kemampuan seseorang di dalam mengelola dirinya sendiri, mengelola tugas-tugasnya begitu ya, mengelola orang lain, mengelola unit kerja gitu. Itu manajerial. Nah, untuk simpelnya aja, kita nggak usah lihat definisi di peraturannya panjang lah ya. Kita bahasa yang gampang udah pahami aja lah. Nah, kalau sosial kultural ini memang cukup unik ya untuk ASN Indonesia gitu. Karena itu mempertimbangkan kondisi kita, masyarakat Indonesia itu kan sangat majemuk ya. Beragam dari latar belakang ekonomi, agama, suku bangsa gitu ya, sosial politik, pendidikan, dan yang lain-lain. Nah, kita sebagai ASN diharapkan ketika terjun ke masyarakat, bekerja, melayani masyarakat gitu ya, itu kita bisa menjadi perekat gitu. Kita bisa mempromosikan
Nilai-nilai toleransi, tenggang rasa, persatuan dan kesatuan Oh, gitu. karena latar belakang kita Bhinneka Tunggal Ika Iya, tadi ya. gitu. Jadi diharapkan ASN itu justru bisa menjadi perekat, bukannya jadi pemicu konflik gitu. Oke. Itu sih, itu beda di antara dua kompetensi tadi. Kompetensinya. Itu janjiannya Manso School maaf, yang sosial kultural janjian hanya ada di Indonesia aja. Itu nggak Mbak Rini kira-kira? Sejauh ini sih kalau misalnya kita bandingkan dengan negara-negara lain sih memang adanya di Indonesia sih, iya. Terkait kompetensi yang non teknis ya. Betul. Oh iya. Soalnya kan kalau saya lihat juga sering ya sedikit baca-baca kalau manajerial ya komunikasi itu udah biasa ya dimanapun juga ada. Kalau yang agak unik yang terakhir ini Iya, tadi yang betul. sosial kultural. Nah Mbak Rini bicara kompetensi untuk JF. Nah apakah kompetensi untuk sobat-sobat SDM yang pelaksana atau yang eselon 3, eselon 4 itu sama atau seperti apa Mbak Rini? Aturannya masih sama, ada kompetensi teknis tergantung jabatannya. Mm-mm. Ini misalnya ada sobat SDM di sini jabatannya apa yang pelaksana ya, misalnya analis Data dan informasi. betul, analis data dan informasi. Maka secara kompetensi teknis pastinya ada kemampuan-kemampuan substantif yang harus dimiliki oleh seorang analis data dan informasi Oke. gitu. Lalu untuk kompetensi Manso School-nya ada juga tuh tadi yang 9 saya sebutkan. Kan tadi universal ya. Ya. Jadi 9-9-nya harus ada juga nih di sobat SDM yang sebagai analis data dan informasi. Hanya saja levelnya yang dipersyaratkan itu masih di level 1. Oh, kalian pelaksana level Betul, 1. cukup di level 1. Oke. Ada satu catatan ya untuk kita ya yang di Kementerian Perdagangan ini. Bagi pelaksana diharapkan di kompetensi integritasnya itu sudah 2. Oh, integritasnya saja. Iya, integritasnya saja itu sudah 2. Kalau yang lainnya 1. Kira-kira alasannya apa tuh Mbak Rini? Oke. Berarti saya bicara apa bedanya kalau integritas 1 dengan 2 gitu ya. Iya, di spill dikit lah kira-kira apa. Tadi saya udah bilang bahwa levelnya itu ada 1 sampai 5 kan ya. Betul. Lalu bedanya apa? Ini bisa dikatakan aturan general yang berlaku untuk ke-9 kompetensi tadi. Saya coba jelaskan supaya lebih simpel pengelompokannya seperti apa. Jadi di level 1 itu kemampuannya ini masih fokus kepada dirinya sendiri. Jadi pengelolaan tugas-tugas mandirinya, tugas-tugas individunya dan mengelola diri sendiri. Oke. Jadi kalau misalnya seorang pelaksana di integritasnya baru di level 1, itu kita bicara orangnya itu ya menjalankan pekerjaan ya sesuai SOP, sesuai norma dan etika organisasi, tapi untuk tugasnya diri sendiri gitu. Jadi dia udah oke untuk dirinya sendiri. Oke. Nah, kenapa kita berharap integritasnya sampai di 2? Kalau di level 2 itu orangnya bukan melulu hanya fokus sama diri sendiri, Oke. tetapi dia udah nengok nih ke kanan ke kiri gimana kondisi rekan kerja saya ya gitu. Oke, jadi mulai aware ya Iya, dengan lingkungan. dengan lingkungan betul sekali. Kalau di integritas berarti dia sudah punya kemampuan gitu atau bersedia gitu ya, ada dorongan untuk mengingatkan temannya yang lain. Kalau misalnya temannya itu salah deh kamu cara ngerjain tugasnya harusnya nggak kayak gitu nih, harusnya SOP-nya seperti ini gitu. Jadi bukan cuma ya itu sih urusannya dia, itu harusnya pimpinan saya yang negur dia. Yang penting kan tugas saya oke nih, tugas saya benar nih, saya ngerjainnya nggak seperti itu. Oke. Jadi kalau level 1 itu fokus pada dirinya sendiri, betul. level 2 mulai tengok nih, waduh teman saya nih begini nih, Iya. sebelah juga begini nih, Iya, gitu rekan Mbak Rini. kerja betul sekali. Kalau yang ketiga itu berarti skupnya lebih besar lagi, tim. Oh tim. Ya, jadi lebih banyak orang. Ya, oke. Mungkin yang level 2 tadi baru teman sebelahnya nih, kanan kirinya. Kalau level 3 udah ngeliat Lebih sebelah banyak. sana nih. Iya, lebih banyak orang. Dan saya kita nggak hanya melihat dia harus sebagai ketua tim ya, bahkan sebagai anggota tim. Kalau misalnya yang bersangkutan adalah seorang misalnya apa ya, JF muda misalnya gitu ya, JF muda itu di 3 kan ya level persyaratannya tadi ya sobat SDM. Nah itu dia juga harus sudah mulai
bicara tentang mengelola lebih banyak orang lagi atau bekerja dengan lebih banyak orang lagi dan bagaimana perilaku dia gitu. Bagaimana sikap dia, bagaimana keterampilan dia gitu. Mengelola lebih banyak orang. Oke. Gitu sih, itu kalau 3 ya, jadi 3. tim. Meskipun pada umumnya itu lebih mudah untuk ditemui pada mereka yang sebagai apa ya, pejabat administrator misalnya gitu ya. Administrator eselon 3 ya, Iya, berarti ya. betul. Atau ketua tim. Oke, ketua tim. Nah, kalau yang keempat itu kita udah bicara unit kerja. Oh, semakin luas ya. Betul sekali. Itu 4 itu unit kerja, 5 itu udah levelnya organisasi atau bahkan level nasional. Waduh, Ya, jadi emang ada tingkatannya seperti itu. Makin tinggi jenjang jabatan kita, maka tuntutan terhadap level kompetensi yang seharusnya kita miliki itu juga semakin tinggi juga. tinggi juga ya. Gitu. Jadi skupnya 1 diri kita, di level 2 kita mulai lihat kanan kiri atau teman kita 1-2 orang, begitu 3 udah masuk tim, lebih besar lagi mungkin 4, 5, 6 orang, yang level 4 udah unit ya, tadi levelnya unit kerja itu bisa sekitar 60 orang kalau di Biro SDM ya. Atau kalau di level 5 itu sudah nasional ya. Nah, Mbak Rini, ini yang menarik begini. Sama nggak sih misal tadi pelaksana itu dengan JF pertama? Kan kalau secara awamnya nih kayaknya kalau JF pertama itu sama dengan pelaksana. Kalau waktu dulu tuh ada eselon 4 atau pengawas itu JF muda. Itu secara kompetensi sama nggak sih? Kita tarik lagi ke peraturannya ya di Permenpan RB 38 tahun 2017. Itu tadi seorang JF pertama, ahli pertama, dia levelnya ada di 2 untuk kompetensi Mansoskul. Oke. Pelaksana dia ada di level 1. Oke. Cuma dengan catatan tadi kan saya bilang ya bahwa di Kementerian Perdagangan nih kita mengharapkan meskipun dia seorang pelaksana, baiknya dia integritasnya sudah 2. Oke. Karena kita ingin apa ya? Jangan cuma peduli sama diri sendiri kalau terkait pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan aturan main gitu, dengan aturan, dengan SOP dan norma dan etika organisasi. Gitu sih. Oke. Jadi memang secara level berbeda ya antara pelaksana dengan JF pertama, terus pengawas atau eselon 4 dengan JF muda, seperti itu. Karena kan secara awam ya orang-orang tuh bisa eselon 4 di waktu itu namanya disederhanakan atau disetarakan dengan muda gitu loh. Padahal kalau tadi penjelasan Mbak Rini seharusnya jenjangnya lebih tinggi dong. Jenjang level kompetensinya ya. Ya, jadi di peraturannya seorang eselon 4 itu levelnya memang ada di 2 untuk kompetensi Mansoskulnya. Tetapi ketika kemarin kita menjalani proses penyederhanaan, itu kan dia disetarakannya dengan JF muda ya. Maka kembali lagi ke peraturan, seorang JF muda levelnya adalah 3. Gitu. Jadi kita melihatnya bukan berdasarkan dia dulunya apa, tapi saat ini dia jabatannya apa, kemudian tinggal kita lihat peraturannya. Saat ini meskipun gitu ya, sebelum penyederhanaan dia adalah seorang eselon 4, kan saat ini dia sudah menjadi muda. Iya. Maka tuntutannya adalah di level 3. Oke. Gitu sih. Nah, bicara tuntutan Mbak Rini. Dari dulu ya eselon 4 terus disetarakan ke muda. Nah, kita mengetahui dia bisa perform nggak karena kan di JF muda itu lebih tinggi. Grade-nya 3 ya, level 3. Kalau eselon 4 atau pengawas itu kan level 2. Nah, ini bagaimana cara kita mengetahuinya Mbak Rini? Nah, untuk kita bisa mengetahui apakah seseorang itu sudah punya kompetensinya atau belum, tentu saja kita harus menilai kan, melakukan penilaian atau pengukuran kan. Oke. Nah, di sini udah masuk nih kita ke bahasan soal assessment atau penilaian dalam hal ini kompetensi ya, penilaian kompetensi atau assessment. Itu istilah yang bisa saling menggantikan sih ya. Oke, berarti assessment sama dengan penilaian kompetensi, gitu nggak? Assessment sama dengan penilaian atau pengukuran. Oke. Assessment bisa
digunakan untuk mengukur kompetensi. Tapi ada juga assessment yang hanya melihat potensi. Oke. Ya, jadi tergantung. Jadi kata assessment itu ya intinya kalau kita balik lagi ke definisi secara bahasa, ya penilaian atau pengukuran. Oke. Yang mau di-assess apa ya Oke. tergantung. Jadi assessment itu belum tentu penilaian kompetensi, Ya, ya kan? ya, Oke. Jadi assessment itu luasnya lah ibaratnya. ya, Mungkin penilaian kompetensi salah satu tujuan yang mau dicapai kali ya. ya. Atau alatnya juga berbeda dengan tadi Mbak Rini bilang ada potensi atau kompetensi. Ya. Nah, kalau penilaian kompetensi sendiri seperti apa tuh Mbak Rini? Ya, jadi kalau penilaian kompetensi secara sederhana kita kita membandingkan, kita hendak membandingkan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai gitu ya, dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam sebuah jabatan. Oke. Ya, jadi ada dua komponen di sini yang mau dibandingkan, Oke. mau dilihat, mau diukur, mau dinilai begitu. Ada seorang pegawai misalnya gitu ya, dia mau ke sebuah jabatan. Oke. Jabatan yang dituju itu ada persyaratannya. Ya. Salah satu persyaratannya adalah level kompetensi. Oke. Maka diukurlah orang ini gimana kondisi kompetensinya, apakah memenuhi syarat untuk ditempatkan di kompetensi tersebut begitu. Oke. Itu penilaian kompetensi. Makanya nanti biasanya hasilnya itu berupa angka atau kita nyebutnya itu JPM ya. Apa tuh JPM Mbak Rini? Job Person Match. Oh, job person match atau Iya. susah ya. Bahasa Indonesianya mesti. Seberapa tingkat kecocokan seseorang dengan jabatannya. Oke, tingkat kecocokan seseorang dengan jabatannya. Nah, jabatan yang tadi, yang mau diukur tadi. Ya, oke. Berarti jabatan yang akan dituju. Nah, ini lanjut aja ya, kita lanjut aja nih. Jabatan yang akan dituju. Apakah selalu jabatan yang akan dituju? Tidak selalu. Oke. Karena penilaian kompetensi itu balik lagi dia ke tujuannya. Secara umum ada dua tujuan yang biasanya menjadi alasan kenapa kita melakukan penilaian kompetensi. Yang pertama adalah pengisian jabatan, yang tadi Uyo bilang kan, dia mau ke sebuah jabatan, dia mau mengisi sebuah jabatan, itu namanya tujuannya adalah untuk pengisian jabatan. ya, pengisian jabatan. Yang kedua? Jadi orangnya belum ada di situ nih, Masih kosong ya? Iya, dia baru mau ke situ. Oke. Yang kedua adalah pemetaan. Pemetaan jabatan. Dalam hal ini yang menjadi kriteria penilaian adalah jabatan orang tersebut saat dia di-assess, saat dia dinilai. Oke, berarti contoh gini, ini saya sudah menduduki sebagai analis SDM Madya. Terus kalau untuk pemetaan, saya di-assess dengan kriteria penilaian sebagai seorang madya. Madya gitu. Betul Oke, siap. Lalu tujuannya apa gitu? Kalau tadi kan untuk melihat dia memenuhi syarat atau enggak. Iya, untuk promosi. Kalau yang ini pemetaan? Yang ini tujuannya adalah untuk melihat sudah optimal belum orang ini di jabatan tersebut gitu. Kalau hasilnya belum optimal, berarti kan masih ada area kompetensi yang masih perlu dikembangkan. Oke. Nanti jadi bisa teridentifikasi tuh. Oke. Gitu. Tadi bisa teridentifikasi karena tadi kita membandingkan dua ya, yang seseorang miliki dengan persyaratan yang jabatan yang akan tuju. Nah, di tengah-tengah itu adalah gap ya. Iya. Yang nanti yang bisa dikembangkan gitu Mbak Rini ya. Iya. Jadi hasil penilaian kompetensi ini bisa dipakai sebagai panduan atau pedoman nih. Jadi orang ini kalau mau berkembang, yang mana yang perlu dikembangkan? Oke, itu bisa terlihat dari penilaian kompetensi. Bisa terlihat dari penilaian kompetensi. Terus juga kan dari penilaian kompetensi itu bukan cuma gap ya yang bisa kelihatan, tetapi juga kekuatan. Oke, kekuatan apa tuh Mbak Rini? Kekuatan maksudnya yang sudah bagus. Oh, dalam seseorang itu? Iya, yang sudah oke. Atau malah mungkin lebih bagus lagi. Maksudnya yang melebihi gitu ya. Kalau levelnya persyaratan jabatannya misalnya 3, ternyata dia sampai 4 nih gitu. Kan bisa saja ya, bisa saja. Bisa. Ya, bisa saja. Itu jadinya bisa teridentifikasi bahwa dia punya kekuatan di sini gitu. Jadi tidak melulu
kita dalam memperlakukan hasil assessment atau hasil penilaian kompetensi itu fokus kepada banyak sekali istilah kayak kekurangan, kelemahan. Kalau saya sebagai asesor secara pribadi tidak menggunakan istilah itu. Saya lebih suka untuk menyebutnya, oh ini yang masih perlu dikembangkan. Ini kebutuhan pengembangan kamu di sini gitu, Bu. Kebutuhan pengembangan saya ada di sini. Gitu sih. Lebih memberdayakan ketika kita melihatnya seperti itu. Nah, kalau dari hasil penilaian kompetensi kita bisa tahu ya, kekuatan kita di mana. Itu bisa kita manfaatkan sebagai leverage atau pengungkit gitu, untuk melakukan loncatan. Loncatan apa tuh Mbak Rini? Ya loncatan untuk jadi lebih baik, untuk berkembang gitu. Memperbaiki diri lah, gitu. Kalau memperbaiki istilahnya ada yang rusak lalu perlu diperbaiki ya. Kalau saya jadi udah bagus tapi biar lebih bagus lagi. Betul sekali. Gitu. Kayak misalnya contoh ya, ada seseorang dari hasil penilaian kompetensinya itu ternyata dia masih butuh dikembangkan di kompetensi kerjasama, gitu ya. Di kompetensi kerjasamanya diharapkan dia sebenarnya sudah mencapai di level 3 misalnya. Sudah mampu berkoordinasi dengan pihak lain, bukan cuma sama teman-temannya doang gitu ya, sama rekan kerjanya yang terdekat, tapi juga udah melakukan koordinasi sama tim yang lain misalnya gitu ya, membangun jejaring misalnya yang kayak gitu. Nah dia ternyata masih di 2. Di 2 itu jadi orangnya sudah mampu berpartisipasi secara aktif di dalam tim kerja. Kalau 3 lebih lagi ya kan ya. Luas lagi ya. Nah tetapi ternyata orang ini bagus di komunikasi. Komunikasinya sudah 3. Gitu. Kan kita tahu ya ketika kita bekerja sama dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain gitu ya, membangun jejaring, membangun kerjasama, kan kita butuh kemampuan komunikasi. Betul, sangat. Iya, gitu. Jadi dia bisa manfaatin kemampuan dia di komunikasi untuk nge-boost nih kerjasamanya gitu. Salah satu manfaat dari penilaian kompetensi. Gitu. Nah, tapi Mbak Rini gini nih, banyak sobat SDM itu karena orang awam kami ya terkait penilaian kompetensi dan kompetensi ini. Kami hanya kadang-kadang melihat gini loh. Nilai akhirnya just angka gitu. Saya cuma dapat misalnya 20 dan ternyata saya tidak optimal di jabatan itu. Itu gimana tuh kalau dari sisi asesor menyikapi hal tersebut? Jadi kita orang awam hanya saya nggak lulus nih seleksi ini karena nilai asesmen saya rendah atau penilaian kompetensi saya rendah. Itu gimana tuh kalau menurut asesor? Banyak teman-teman yang seperti itu tuh. Jadi memang banyak di antara sobat SDM di Kemendak ini kan mengikuti kegiatan penilaian kompetensi dalam rangka seleksi atau kenaikan jenjang ya. Itu kan berarti masuk kemana tuh? Ke pengisian jabatan ya? Pengisian jabatan. Masuk ke pengisian jabatan. Lalu setelah selesai keluar hasilnya, lalu ada angkanya. Terus angka ini berarti memenuhi syarat atau enggak gitu kan, cuma itu saja ya, lulus atau tidak begitu saja gitu. Nah, saya ingin kebetulan ya, saya ingin mengajak sobat-sobat SDM di sini untuk go beyond that gitu, bukan cuma saya nggak lulus, saya lulus gitu, enggak, tapi cari tahu gitu hasilnya seperti apa kan. Kalau sekarang nih di Biro SDM sudah ada layanan feedback ya. Sudah ada layanan feedback sobat-sobat SDM nih buat yang belum tahu ya. Jadi bisa mengajukan permohonan untuk memperoleh feedback. Saya cuma tahu nih angka saya gitu ya, 78, 80, tapi saya nggak ngerti maksudnya apa gitu kan. Saya cuma tahu saya lulus, saya nggak lulus gitu. Saya pengen tahu hasilnya sebenarnya seperti apa. Maka ajukanlah permohonan tersebut untuk memperoleh feedback dari kami dari Biro SDM. Nanti di situ hasilnya akan dijembreng gitu ya. Terus kita bisa berdiskusi. Yang bagusnya karena ada diskusinya. Ya. Jadi bukan cuma laporannya atau detail angka-angkanya yang diberikan kepada sobat-sobat SDM di sini, tapi juga ada kesempatan untuk berdiskusi dengan teman-teman tim asesor di sini. Jadi yang memberikan feedback itu asesor juga ya, Mbak Rini? Betul sekali.
di proses feedback ini, di sesi feedback ini, sobat-sobat SDM bisa memperoleh informasi selain tentang hasil asesmennya, tapi juga tadi mengidentifikasi kekuatan saya di mana, kebutuhan pengembangan saya di mana. Keren. Terus juga kita akan dibantu gitu ya. Kita akan dibantu kalau misalnya ada sekian banyak nih ya area pengembangannya. Ya. Yang mana dulu yang mau saya fokuskan? Oke. Gitu kan. Kayak ini masih perlu, ini masih, terus yang mana yang bisa saya fokuskan? Oke. Mana yang bisa saya fokuskan supaya bisa mengangkat yang lain juga sekalian. Siapa tahu ada yang kayak gitu sama kayak yang tadi ya. Benar. Tadi komunikasi ya. Iya, kalau saya misalnya fokusnya, kalau misalnya ya kerjasama nggak oke, komunikasi juga nggak oke misalnya ya, atau bukan nggak oke ya, itu butuh dikembangkan gitu ya. Ini nggak butuh dikembangkan untuk komunikasi, kerjasama sama pelayanan publik, misalnya gitu. Ya. Yang mana nih? Apa tiga-tiganya gitu kan? Sanggup nggak saya kalau misalnya fokus langsung ke tiga-tiganya gitu kan? Berat kayaknya. Oh, saya mau fokus ke komunikasi saja. Oke. Itu Kenapa bisa begitu? ya dikonsultasikan Iya, nanti di bisa feedback itu ya. didiskusikan gitu. Karena kita coba sebisa mungkin gitu ya nanti di rencana pengembangannya. Jadi salah satu outputnya tuh ada dokumen nanti rencana pengembangan individu itu dibuat sespesifik mungkin sesuai dengan kondisi sobat-sobat SDM. Oke. Jadi kalau yang datang pemohon ini adalah seorang JF pertama misalnya, jabatannya misalnya negosiator. Ya. Itu kan dia akan spesifik ya, punya kebutuhannya seperti Betul. apa. Karena kan perlu dikaitkan dengan kondisi di unit kerjanya. Betul. Gitu sih. Jadi saya mengajak sobat-sobat SDM di sini untuk ajukanlah iya. Tapi ingat ya, ini berlaku untuk sobat-sobat yang sudah assessment. Kalau belum assessmentnya susah ya. Iya, gimana bacanya dari gitu. datanya? Maksudnya bahannya dari mana Iya, kita betul. memperoleh feedback gitu Nah sih. tuh denger ya Sobat SDM, ada layanan feedback di Biro Organisasi dan SDM. Syaratnya cuma satu, pernah asesmen. Dan asesmennya dilaksanakan oleh Kemendak ya atau Biro SDM. Iya. Tuh. Dan hasilnya sudah ada. Hasilnya sudah ada. Oke, jangan lupa tuh, itu kesempatan berharga. Kalau di luar mahal, jujur aja mahal. Kalau masalah psikologi, asesmen itu mahal. Iya betul sih. Betul. Dan memang itu harus dimanfaatkan nih sama sobat-sobat SDM. Jangan sampai hanya ngelihat nilai, oh nilai saya kurang, saya nggak lulus jadi JPT nih, nggak lulus jadi perwadak. Nggak kayak gitu ya. Karena memang proses asesmen dan penilaian kompetensi ini untuk menjadikan sebuah hasil itu prosesnya panjang dan agak ribet kalau menurut saya. Cuma nggak tahu kalau menurut Mbak Rini ya. Jadi ya dieksplor lebih lanjut lah manfaatnya apa, nggak hanya cuma sekedar nilai selesai. Jadi ubahlah mindset sobat SDM, asesmen itu hanya atau penilaian kompetensi hanya mendapatkan nilai. Jangan kayak ulangan umum atau ulangan harian ya Mbak Rini ya. Ya karena kompetensi tadi kan ya bukan cuma pengetahuan, bukan cuma knowledge, tapi ada skill sama attitude tadi. Oke, keren Mbak Rini atas sharingnya hari ini ya. Nih kayaknya nanti masih banyak nih ada seri-seri selanjutnya Mbak Rini ya. Ya. Nanti mungkin kalau teman-teman ada yang sobat SDM penasaran nih, kok nilai saya pernah di asesmen atau di penilaian kompetensi di tahun 2022 hasilnya 80. Tiba-tiba diakses lagi di tahun 2004 itu kok turun, kok bisa seperti itu. Terus nanti ada pertanyaan lagi nih, bagaimana sih saya meningkatkan nilai asesmen? Mungkin di sesi selanjutnya Mbak Rini ya. Boleh. Nanti bisa kita bedah lebih lanjut ya. Tadi kan skornya JPM ya, job percentage tadi ya, angka-angka tadi itu gimana sih kok bisa keluar angka-angkanya seperti itu gitu. Cara perhitungannya seperti apa. Itu nggak rahasia sih Sobat SDM. Sebenarnya semuanya tuh bisa dilihat di peraturannya gitu ya. Tapi nanti kita obrolin aja. Terus mungkin juga gini ya. Tadi kan ada 9 kompetensi ya Mas Wisnu ya. Kita coba yuk lihat apa aja sih 9 itu. Kemudian untuk per levelnya itu seperti apa sih perilakunya gitu yang diminta itu gitu. Waduh, asik nih. Jadi saya jadi tahu dong, saya harus berbuat apa biar ya paling tidak nilai asesmennya naik lah. Ya walaupun tidak hanya nilai asesmen, paling enggak saya juga tahu dong kekurangan saya apa sih gitu. Gitu Mbak Rini ya nanti ya. Nanti di sesi selanjutnya ya. Ya. Oke, kalau gitu Sobat SDM,
Mungkin untuk sharing kita kali ini dengan Mbak Rini sampai di sini dulu. Nanti di sesi selanjutnya ada tentang JPM atau Job Person Match. Itu kita bedah tuh Mbak Rini, besok mau bedah satu-satu itu per kompetensi. Jadi kita tahu kita nih jangan kan ikut asesmen atau penilaian kompetensi. Kalau kita berkaca kadang-kadang udah tahu, oh saya cuma di sini gitu. Itu kali ya Mbak Rini ya. Enggak juga sih. Oke, kalau gitu saya Sobat SDM, terima kasih. Saya sampaikan terima kasih Mbak Rini atas waktu dan sharing informasinya. Semoga kedepannya kita bisa membahas hal-hal yang lebih wow lagi. Dan bisa membangun Sobat-Sobat SDM menjadi insan yang lebih berakhlak. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.